Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah saya. Saya Ati Mustikawati Fidil, calon guru penggerak angkatan 10, salah satu guru SDN 01. Selamat menyaksikan. Konsep inti budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, ketiga, nilai-nilai kebajikan, keempat, kebutuhan dasar manusia, kelima, motivasi perilaku manusia, keenam, posisi kontrol, ketujuh, keyakinan kelas, kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah kalau dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sementara dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu murid kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh nilai kebajikan yang lain bisa juga diambil dari IBO, Primary Years Program atau PYP. Itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama. Bisa juga diambil dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan apresiasi terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ketiga, penguasaan,
yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Keempat, yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan seterusnya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menyelesaikan masalah, ada 3 cara. Yang pertama dengan hukuman, konsekuensi, kemudian dengan restitusi. Dengan hukuman, biasanya pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk penyelesaian masalah dengan konsekuensi, yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu, penyelesaian masalah dengan restitusi. Yang pertama, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, yang ketiga sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk guru yang mengambil posisi sebagai penghukum, dia bisa memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Untuk guru yang mengambil posisi kontrol, membuat rasa bersalah, dia bisa mengatakan beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Untuk guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman, dia bisa menggunakan kata-kata berikut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Untuk guru yang mengambil posisi sebagai pemantau, biasanya mereka mengatakan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Untuk guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira seperti ini kata-katanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Kasus posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum, kata-katanya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang ketiga, sebagai teman. Ayolah, lakukan demi bapak ya, lakukan demi ibu ya. Sedangkan yang keempat, sebagai pemantau, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai manajer, kata-katanya seperti ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, nah? Keyakinan kelas. Kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, kita simak baik-baik alasannya. Penggunaan keyakinan kelas karena dalam restitusi kita harus membuat anak melakukan refleksi.
hal-hal apa yang dia lakukan yang melanggar kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ciri-ciri ketika kita membuat pembentukan keyakinan kelas, yang pertama dia bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan yang universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dalam segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Langkah pertama yang kita lakukan ketika melakukan restitusi yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang bisa digunakan yaitu berbuat salah itu wajar. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang bisa digunakan yaitu kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, kan? Langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan bisa mengambil contoh salah satu dari hal-hal berikut. Pertama, apa keyakinan kelas kita? Kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video-video tentang restitusi untuk kasus kelas 1 SD di SDN Duku 01. Kita simak baik-baik video-video berikut ini. Rahman, kenapa sih kalau nulis terlambat nggak selesai? Kenapa ya? Kenapa ya kalau di sekolah nulisnya lama? No. Boleh nggak sih hanya ngobrol di kelas? Kenapa? Iya, jadi lambat ya. Iya, makanya besok boleh kan nulisnya lambat begitu? Boleh sambil ngobrol lagi? Oke, terus sekarang apa mau beli sama dulu? Besok kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol gimana? Ya, malah kedengeran yang kepesan. Marisa kenapa tadi nendang pintu? Kenapa? 1B nendang duluan. Oh, dia nendang apa? Oh, nendang pintu kelas 1A duluan. Oh, sebel ya kalau kayak gitu ya. Oh, sebel sih. Tapi boleh nggak sih sebenarnya nendang pintu? Nggak boleh ya? Ya, terus gimana ya biar kita nggak nendang pintu ya? Biar nggak dimusuhin sama kelas 1B, caranya gimana?
goyang-goyang pernah nakut. Gimana ya caranya supaya nanti nggak muter-muter? Gimana ya? Kalau misalnya Ryan gambar aja boleh? Atau Ryan sukanya apa? Gambar. Atau Ryan cerita? Sukanya? Jadi kalau udah bosan Ryan boleh? Kalau Ryan bosan, jangan muter-muter ganggu teman. Oke? Ya. Oke deh. Kasih Ryan. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan sedikit dalam penetapan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga guru mampu melakukan refleksi diri dengan posisi kontrol sebagai amo atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, semoga pemaparan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita sebagai guru dan sebagai pendidik di lingkungan sekolah masing-masing. Semoga apa yang kita harapkan memberikan pembelajaran bermakna bagi siswa akan terwujud dengan mudah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.